Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diskursus keilmuan. Sebelumnya, apa sih itu diskursus keilmuan? Yuk simak penjelasannya. Baik, jadi diskursus keilmuan terdiri dari dua kata, yaitu diskursus dan keilmuan. Yang pertama itu adalah diskursus. Diskursus berasal dari kata bahasa Latin yang berarti berlari bolak-balik, atau dapat dikatakan juga suatu komunikasi berbentuk lisan ataupun tertulis. Menurut para ahli filsafat, diskursus adalah suatu sistem berpikir ataupun ide-ide dan gambaran sehingga membangun suatu konsep budaya dan kultural. Sedangkan yang kedua itu adalah keilmuan. Keilmuan bentuk dasarnya adalah ilmu, ditambahi dengan imbuhan ke dan an. Ilmu atau sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, serta meningkatkan pemahaman manusia. Jadi, kesimpulannya adalah diskursus keilmuan adalah suatu bentuk komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang di dalamnya adalah ide-ide ataupun asumsi pemikiran yang berhubungan dengan perkembangan serta perubahan ilmu pengetahuan di dunia. Lalu, kok bisa sih diskursus keilmuan itu ada? Asalnya dari mana? Jadi, sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang besar untuk ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana ayat yang pertama itu berarti bacalah. Dari kata bacalah atau iqra inilah kita mengenal berbagai makna seperti mengetahui, menelaah, menyelidiki, dan sebagainya. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Jadi, sekarang jelas ya kenapa diskursus itu bisa ada dan asalnya dari mana. Lalu, setelah ada, bagaimana dengan perkembangan ilmu pengetahuannya? Proses penyampaian serta perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat ditunjang dengan proses penerjemahan. Pusat-pusat perpustakaan semuanya diterjemahkan. Maka dari itu, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Lalu, proses perkembangan tradisi keilmuan Islam selanjutnya adalah masuknya unsur-unsur di luar Islam yang masuk ke ilmu pengetahuan Islam, seperti budaya Perso-Semitik dan budaya Helenisme. Helenisme adalah suatu paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara serta berkelakuan seperti orang Yunani, sehingga pada saat itu pengaruhnya akan terus-menerus terjadi untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa selanjutnya. Kemudian, proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani terus dilakukan ke dalam bahasa Arab dan berjalan sangat pesat. Namun, beberapa waktu selanjutnya, perkembangan serta ilmu pengetahuan ini hancur. Mengapa demikian? Karena para penguasa ini tuh takut. Karena pendidikan dan pengetahuan terus berkembang pesat, sehingga mereka berpikiran bahwasannya kekuasaan mereka akan mulai tergerus. Adanya orang-orang yang pandai, terampil, serta kompeten tentu akan menyebabkan suatu kelonggaran pengaruh golongan elit feodal ataupun keagamaan. Dengan membuka kesempatan baru bagi masyarakat serta menawarkan cara untuk memperoleh pengaruh melalui pengetahuan dan bukan melalui warisan, maka penyebaran teknologi serta ilmu pengetahuan ini akan menghantam akar dasar kekuasaan golongan yang memiliki hak-hak istimewa. Selain sebab itu, ada juga faktor lainnya, yaitu kesulitan-kesulitan ijtihad serta mistisme asketik, di mana itu juga faktor yang menyebabkan kemunduran tradisi ilmu pengetahuan. Setelah ada dan berkembang, bagaimana interaksi para ilmuwan dan masyarakat? Umat Islam pernah menorehkan kejayaan. Bahkan beberapa abad selanjutnya, pengaruh itu masih terasa kuat di benua Eropa. Pada abad-abad yang sering dikenal ataupun
disebut dengan The Golden Age of Islam ini, kaum muslim menjadi mercusuar dan pelopor kecemerlangan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang perlu diketahui, peradaban Islam merupakan rujukan umat-umat yang lain. Terlebih lagi, bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional untuk ilmu pengetahuan. Jadi, siapapun yang akan belajar, maka dia harus memahami dulu bahasa Arab. Pada masa kejayaannya, dunia Islam dikenal dengan ilmuannya yang memiliki ataupun menguasai berbagai disiplin ilmu, tradisi ilmiah ataupun budaya keilmuan yang sangat kuat yang menjadikan pencapaian yang luar biasa dari bangsa terbelakang atau Arab Badui dan tidak pernah diperhitungkan dalam pencaturan. Peradaban menjadi pimpinan peradaban dan memberikan sumbangan yang sangat berharga bidang keilmuan astronomi, matematika, kimia, fisika, hingga filsafat, yang kemudian menjadi tonggak kemajuan pencapaian ilmu pengetahuan di dunia modern saat ini. Interaksi antara ilmu muslim terhadap tradisi ilmu atau islamisasi ilmu ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan melahirkan varian-varian penafsiran. Namun, secara umum, asumsi yang dikembangkan oleh para penggagas ide bahwa ilmu pengetahuan yang merupakan produk dari Barat tidak bebas nilai dan syarat dengan pandangan dunia. Karenanya, umat Islam tidak serta-merta mentransfer ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmu Barat, tetapi harus melakukan penyaringan terlebih dahulu serta memberikan ilmu ataupun nilai-nilai Islam terhadapnya. Baiklah, saya akhiri